ilmu akidah itu cuma basic supaya orang tidak tergelincir kalau masuk ke dunia spiritual. Tapi istilahnya sudah beda makna walaupun mustalahatnya sama. Nah, ini kritik kita kecewa kita kepada Syekh Said Fodah yang dia ahli kalam masuk ke ranah tasawuf lalu pinjem mustalahat mereka. Saya misalnya nih, saya bukan ahli fikih. Misal, lalu saya mau ngobrol sama Bu Asfi bab fatwa, tinggalin dulu mustalahat tasawuf karena tasawuf bicara rahasia. Pasti bosan ngomong sama Bu Asfi kalau hukum. Kalau jamaah kan aja gini, Bu ya ini hukumnya apa? Kita bosan lah ada jamaah gitu. Kita senang kalau jamaah nanya nih, itu rahasia sholat, itu senang tuh Bu ya. Nah tergantung ini lagi ngaji apa, maka jamaahnya harus kita ajarin cara kamar-kamar pikiran, kamar-kamar ilmu, jangan salah kamar. Lagi bab tasawuf ngaji hukum, lagi bab hukum ngaji tasawuf. Masa orang nanya gini, apa hukum berzikir Allah? Itu nggak nyambung itu. Ya. Apa hukumnya melihat cahaya nur warna biru waktu zikir? Apalah hukum? Itu bukan wilayah fikih. Nah, Ustadz, masa mereka menyembah gurunya lagi zikir? Mereka tuh ingat gurunya sebelum zikir. Nggak nyambung. Dalam tasawuf, saking pemurahnya para sufi ini, kalau kita ingat sesuatu itu nggak disebut menyembah. Maka murid-murid yang kalau zikir hatinya, pikirannya liar, itu dibimbing terus, digaidan terus sama gurunya, sampai si murid ini fokus kalau zikir. Kok tiba-tiba ada yang soal akidah, padahal sholatnya nggak khusyuk ya. Terus ngomong gini, orang-orang tarekat itu syirik. Kenapa? Membayangkan wajah guru sebelum zikir. Padahal dia setiap kali sholat, jangankan guru, bini orang lain dia ingat. Mikirin pinjol loh. Ya. Coba tanya sama dia, apa hukumnya bayangkan bini orang lain lagi sholat? Tanya gitu kan ya. Jawabnya gimana? Jangankan bini ente aja nggak boleh ngiting lagi sholat. Itu jawabnya. Sah? Nah, ente nggak sepakat juga nggak apa-apa. Tapi antum kalau sholat kepikiran yang lain ya, ingat sesuatu, apakah itu menyembahnya? Mengingat sesuatu bukan menyembahnya. Maka membayangkan wajah guru, wajah kekasih, wajah orang yang dicinta, termasuk wajah yang dibenci, itu bukan menyembahnya. Karena membayangkan dengan menyembah beda. Oke? Kamarnya beda. Ini zikir apa? Zikir rasa. Sedangkan zikir fikih membaca. Zikir kalam ilmu, mikir. Zikirnya ahli kalam kan ahli akidah ini mikir. Sedangkan zikirnya ahli tasawuf kembali ke basicnya. Kumpulkan semua yang Nabi sebutkan, mulai dari menyebut, merasakan, dan memaknai. Nah, itu zikir dia. Jadi gabungan dia. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau bahas tentang apakah benar bahwa salah satu takwil tafsir daripada tafsir Syari huwa itu adalah Muhammad, jika dia menggunakan kata tajalli, enggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Maka kul huwa, katakanlah dia Allah bertajalli pada Nabi Muhammad. Gitu ya. Jadi enggak ada masalah kan ya? Jadi enggak ada masalah. Ma thamma wasafa ila wa la ism ya. Ma thamma wasaf wa la ism ya. Wa min haitsu tajallil wahdiyah. Maka pada tahapan ahadiyah nggak ada nama, nggak ada sifat. Dari tajalli wahidiyah ya, ma sama khalq li zuhuri sultaniha bi surati kulli mutasawwif fil wujud ya. Wa min haitsu tajalli rububiyah
khalq wa haq liwujudil haq wa wujudil khalq. Ya. Jadi wahidiyah apa? Ya, tiadalah makhluk, ya, li zuhuri sultaniha, karena nyatanya sultannya, kekuasaannya, bisurati kulli mutasawwirin fil wujud, dengan suatu rupa bentuk yang dia berbentuk berupa pada setiap wujud. Ya, mohon maaf nih, biar gampang, air, uap, awan, hujan, es, satu nggak? Satu nggak? Tapi dia berubah-ubah, itu yang disebut mutasawwir fil wujud, bukan, dia berubah-ubah, dan itu makhluk, itu makhluk. Min haitsu tajalli rububiyah khalqun wa haq. Ya, dari sisi tajalli rububiyah ada makhluk, ada Allah haq, li wujudil haq wa wujudil khalq, karena Allah itu ada dan wujudnya ada. Jadi teman-teman, kalau la ilaha illallah itu sebenarnya beda makna sedikit dengan la rabba illallah. Kalau la ilaha illallah itu yang paling pas, bukan yang dikatakan ahli kalam ya, la ma'budah bihaqqin, itu kalimatnya turun itu. Makna yang paling pas itu yang disebut Ghazali di jilid 4. La maujuda bihaqqin illallah, itu mana la ilaha. Tidak ada yang benar-benar wujud kecuali Allah, karena uluhiyah menghendaki tidak lagi disebut, jangankan alam, nama dan sifat Allah aja gak sebut lagi, sudah langsung mutlak zatnya. Maka tiadalah zat, tiadalah wujud kecuali wujudnya, kecuali zatnya. Nggak bahas nama lagi, nggak bahas sifat, apalagi alam. Jadi terus bedanya apa? Kalau la rabba illallah, kan di Quran juga ada, di hadis juga ada, fawalladzi la ilaha ghairuh, ya, fawalladzi la ilaha ghairuh, la rabba illallah. Ada beberapa teks begitu di dalam teks-teks doa misalnya. Nah, kalau la rabba itu tiada pencipta selain Allah. Jadi lafaznya lebih juz'i, lebih taksis, lebih khusus kepada urusan kemakhlukan. Nah, maka kalau kita mau menerjemah secara lebih ori, mendekati kepada keasliannya, walaupun ini gak asli-asli amat, la ilaha illallah lebih tepat, la maujuda bihaqqin, tiada yang benar-benar wujud kecuali dirinya. Berarti wujud kita ini gak benar-benar wujud, tapi diwujudkan. Kalau wujud dia diwujud sendiri dengan zatnya. Jadi yang disebut benar-benar wujud itu wajibul wujud bizati, yang dia ada dengan zatnya sendiri, tidak bergantung kepada zat yang lain. Ya, biar jadi bahan buyainya mursal kan. Kalau antum terjemah tiada yang disembah kecuali Allah, lah itu orang masih nyembah selain Allah. Nah, makanya ahli kalam ribet juga nih, la ma'budah illallah, ini tambahin lagi bihaqqin. Ya, seharusnya langsung aja. Bahkan kalimat bihaqqin ini nggak perlu dibaca sebenarnya. Sudah cukup la maujuda illallah, la ma'budah illallah. Tapi karena kita berdamai dengan istilah-istilah keilmuan, maka kita memasukkan istilah bihaqqin. Pada hakikatnya yang wujud adalah Allah. Berarti wujud-wujud ini gak hakikat gitu. Itu dalam bab rububiyah. Secara bab uluhiyah, jadi antum, kita kalau ngomong uluhiyah, kita nih gak ada yang nyata ini palsu semua, ini fana semua. Tapi kalau kita ngomong rububiyah, antum ini bako, lestari. Itulah makna khalidin. Jadi tolong dibedakan. Kalau kita ngomong ilah, kita tiada. Tapi kalau ngomong Rabb, ada dia dan ada kita. Tapi adanya kita berasal dari adanya dia. Beda ya? Nyambung? Oke?
Kita lanjut. Wa min haitsu tajallil uliya laysa ila al-haq wa suratuhu al-khalq wa laysa ila al-khalq wa ma'nahu al-haq wa min haitsu tajallil izza la nisbata baina Allah wa bainal 'abd wa min haitsu tajallil kauniyah. Sampai akhir ini sudah sama dengan seperti saya jelaskan di awal. Sepertinya sudah tidak sabar, tapi ada syairnya itu ya. Nazzih fahadha wajibun lillahi lal hadiruna daru walallahi ma fihim min dhatihi wa sifatihi illa samimu rawaihi ma lahi hum yuhsinuna fayahsabuna biannahum iyyahu hashahu anil ashbahi laysa al-ilahu ba'dahu kalla wala nahin bidhatin ghaira dhati tanahi al-dhatu wahidatun wa awsaful ula lillahi was sufla li'abdin wahin. Intinya bagian bawah tuh, zat itu satu, esa semata-mata, sifat-sifatnya luhur tinggi milik Allah, sedang sufla sifat-sifat yang rendah milik makhluk. Maka kalau ingin kenal Allah, sebutkan semua sifat yang rendah itu kita. Itu hijab paling dekat ke Allah. Setelah Nabi Muhammad itu hijab paling dekat. Tapi kalau antum mau agak keren dikit, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita masuk ke bab pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salat dulu lah Bu ya. Langsung sudah mulai ngebul-ngebul ini ya. Salawat apa aja lah. Mau nanya? Kamu nanya? Ya, fadhal. Rob dan ilah tadi. Jadi kalau Rob itu di bab penyembahan, ilah itu di bab kemaknaan. Anda benar. Pulang. Udah, jawabannya gitu doang. Bu Yasu udah seneng tuh lagi jari-jari syair deh. Mana tuh salabat Laila ya? Ah iya, salabat Laila yang udah hafal ya. Salawat apa yang hafal maksudnya? Temu salabat. Lebet. لا استمر ها في لا يعني بس تضع هنا فيسمع لا نعم سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحم القتل سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحم القتل حبها مكنون في الحشا مخزون أيها المفتون هم بهذا
إنني هائم ولها خادم أيها اللئيم خلني مهلا سلبت ليلى مني العقلا قلت يا ليلى ارحم القتلى لازمت الأعتاب وطرقت الباب قلت للبواب هل ترى وصلا قال لي يا صاح مهرها الأرواح كم محب راح يعشق القتلى أيها العاشق إن كنت صادق للسوى فريق تغتنم وصلا سمرت ليلى مني العقلا قلت يا ليلى ارحم القتلى اللهم صل وسلم عليه. الباب الأول في الذات. Bab pertama mengenai apa itu yang disebut zat. Ini dimulai dari definisi. Jadi kita, ya, siapa tahu umur kita panjang nanti ada ke wali-wali Allah buka kajian ma'rifat, dan beliau-beliau menyebut istilah ma'rifatuz zat. Maka di sini diurai zat itu apa definisi zatnya. Meskipun definisi ini ya tergantung rasa dan pengalaman yang dicapai oleh beliau. Ala kulli hal ini membantu kita nanti apabila ada perkembangan dari definisi ini. Ya. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna mutlaqadz dzat huwa al-amru alladhi tastanidu ilaihi al-asma' wa sifat fi 'ainiha la fi wujudiha. Ketahuilah bahwasannya zat secara mutlak itu adalah sesuatu yang mana semua nama dan sifat bergantung kepadanya, pada ainnya, pada zatnya, bukan pada wujudnya. Pusing nggak? Selamat pusing. Lanjut dulu ya. Fakullu ismin aw sifatin, semua sifat dan nama istanada ila syai', tiadalah dia kecuali dia melekat pada sesuatu. Coba perhatiin. Ini warnanya apa? Ini juga? Ini baju? Hatinya putih nggak? Putih. Amin. Apa jangan ngeping? Oke. Putih. Coba bayangkan putih tapi tidak melekat pada whiteboard, tidak melekat pada kertas, tidak ada pada kain. Sanggup nggak memikirkan putih tapi dia tidak melekat pada sesuatu? Sanggup nggak? Mustahil gitu dong. Nyambung?
Sudah paham? Ini analog. Walillahil matsalul a'la, bahwa Allah punya analog yang lebih mulia dari itu. Nama Allah itu melekat mutlak pada zatnya, bukan pada wujudnya. Sifat kudrat iradat itu melekat pada zat Allah, ya, melekat pada, tapi melekatnya coba, kalau makhluk yang melekatnya dengan ruang dan waktu. Kalau Khalik Allah Ta'ala, karena dia bukan ruang, bukan waktu, maka dia tidak melekat seperti melekatnya benda. Ya. Oke. Tunggu. Cowok tampan, cewek cantik. Coba, yang cantik apa? Dengkulnya, apa wajahnya? Tergantung persepsinya. Itu subjektif, objektif loh. Coba ini objektif ya, objektif. Oke. Coba sebutkan satu laki-laki yang tampan di Indonesia selain Bang Do. Jangan aneh, itu fitnah itu. Artis. Coba. Apa? Ayo, siapa? Siapa? Kita nyaranya ke cewek. Siapa? Anaknya Dani. Itu emang cakep ya? Semua cewek sepakat dia cakep. Oke. Kita jadi cemburu nih. Ya. Kalau kata itu aneh-aneh. Iya. Jadi ada cakep secara realitas, ada yang secara nasib. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya kalau itu nasib itu, ya, jodohnya mah itu, maka dia harus bilang ente itu cakep. Kalau enggak dia bilang yang lain cakep kan repot. Oke. Tampannya si siapa tadi? Pal. Dan cantik, siapa yang cantik? Artis yang cantik cewek? Siapa itu? Relinsyah. Ya, oke. Yang artis. Sekarang yang perempuan. Dia sastro, ketahuan umurnya kan ya. Orang udah artis itu umur 18, 20 dia udah masuk. Tapi yang sama sih kita juga bilang gitu. Ya oke, dia sastro, oke. Oke. Coba cantik itu, coba ilangin satu hidungnya, enggak aja. Atau dipotong tuh wajahnya, dipotong separuh, enggak bisa. Maka cantik tuh melekat di seluruh wajahnya, oke? Karena wajahnya juga nggak beda-beda juga sama kulit sama kita, bedanya perawatan. Tapi memang dari sononya cakep, mau gimana lagi? Maksud saya menyebutkan ini sifat jamal, sifat jalal, kudrat, iradat itu melekat pada zatnya, ainnya. Ain itu maksudnya zatnya, itu sumbernya, ya. Tiadalah nama, tiadalah tampan kecuali kebayang wajah. Coba tampan, keluarkan ketampanannya dari wajahnya. Itu yang kelihatan nggak ada. Coba bayangin. Akhirnya kita mengeluarin muka dari tengkorak kan gitu jadinya kan. Coba antum kan bayangin itu berusaha. Keluarkan cantik dari rupa wajahnya. Sama kan? Gak bisa. Kudrat, berkuasa. Saya berkuasa ngangkat buku. Oke? Di mana kuasanya? Pada diri saya, fi aini. Gitu. Jadi bukan pada tangan ini, tapi pada diri saya, zat secara utuh. Ya, jadi kita nggak bilang, oh tangannya berkuasa. Memang begitu nggak?
Tangan Ar-Razi berkuasa mengangkat. Enggak, antum bilangnya apa? Ar-Razi berkuasa sanggup mengangkat kitab. Paham maksudnya? Itu yang disebut fi ainiha la fi wujudiha. Ya, fi ainnya bukan wujudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kayaknya satu paragraf aja udah pegel antum nih ya. Tapi seru ya. Itu dia mainan struktur otak, tapi dia nyambung dengan rasa nanti. Berarti memang fikroh dengan rasa ini nggak boleh dipisah. Dia hanya boleh diberi kerjaan masing-masing. Jadi jangan pernah pisahkan fikroh kita dengan rasa yang Allah beri ke kita. Ya, nanti nganggur dia. Falidzalika syai' huwa az-zat. Oleh karena itu, yang mana nama dan sifat melekat padanya, nyanya ini zat. Di manakah melekat kudrat iradat? Pada zatnya Ar-Razi tadi yang mengangkat. Oke. Di manakah melekatnya tampan? Pada wajah. Ya. Jadi orang kalau bilang Dian Sastro cantik, orang kan nggak bilang wajahnya cantik, jarang kan? Orang bilang dia cantik, ainnya, zatnya dia langsung. Ya, antum nih bisa bersuara bagus, gimana ngomongnya? Kalau itu orang nyebutnya suaranya bagus gitu ya. Tapi kalau itu bab suara. Tapi kalau bagian yang sifat, ya itu melekat pada zat. Ya. Sawaun kana ma'duman. Zat itu ada yang fiktif, ada yang aktual, betul-betul ada. Lawan fiktif apa ya? Aktual ya. Contoh burung Garuda, emang ada? Burung Garuda ada nggak? Kalau di Cina tuh funik, burung funik itu. Ya, itu di semua negeri ada keyakinan tentang burung ini. Kalau bahasa Arabnya unaqa mughrib. Jadi judul kitabnya Ibn Arabi. Jadi orang Arab pun juga ada keyakinan tentang burung mitos. Ya, meyakini nggak ada burung Garuda? Emang ada burung Garuda? Yang ada burung hantu, burung Raja Wali, ya kan? Burung Garuda ada nggak? Saya nggak tahu. Itu burung fiktifnya orang Indonesia, yang burung filosofisnya. Burung yang di dadanya ada 5 lambang gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi antum kalau nonton film-film Cina, film-film kolosal Korea, itu mereka meyakini. Jadi di zaman-zaman kerajaan-kerajaan mana yang bakal jadi pangeran, jadi raja, itu dia didatangin oleh si funik ini gitu, burung mitos ini. Apalagi ya yang dia ada tapi dalam khayalan kita aja, realnya nggak ada. Naga lagi buaya ada tuh. Itu apa lagi? Apa lagi? Unicorn. Oke, betul juga tuh. Tapi kalau kata Aflatun, yang kamu imajinasikan itu ada hakikatnya, cuma nggak ada di sini. Ya, ada, cuma bukan di sini. Karena bagi dia ini alam imitasi yang belum lengkap. Ini versi Aflatun. Saya bukan mengikut Aflatun. Ya, kita cuma senang aja baca dia.
Dan Aflatun di sini disebutkan masih hidup karena dia ikut dengan Nabi Khidir minum air Maul Hayah. Dan kata Al-Jili, saya ketemu sama dia. Ngeri kan? Sorry nih Aflatun yang kita sebut-sebut ente namanya ya. Aflatun, bukan Plato. Plato itu tashif kalau dalam ilmu hadis, merubah nama itu nggak berkenan tuh para ulama-ulama sejarah, historian nggak terima. Jadi zat itu ada yang fiktif, ada yang aktual, ya. Wal mawjud naw'an, wujud itu juga dua. Naw' mawjud mahd, satu jenis yang wujudnya murni, wa huwa zatul bari tabaraka wa ta'ala, zat, wujud zatnya Allah Ta'ala yang murni, transenden kalau bahasa lainnya. Ada naw' mawjud mulhaq bil adam, wujud yang nanti dia akan tiada wujudnya, berarti wujudnya tidak mutlak. Wujud apa itu? Kelawan dari Allah apa? Makhluk. Jadi wujud itu ada dua, ada wujud abadi, wujud murni, ada wujud tidak murni, tidak abadi. Wujud yang abadi murni wujud Allah, wujud yang tidak murni wujud makhluk. Wujud kita ini wujud tidak murni, maka bahasa lainnya batil, ya. Kalau bahasa Arabnya mawjud mahad, wujud murni, ada mawjud mulhaq bil adam, wujud yang akan menjadi tidak wujud, berarti dia akan binasa. Wa'lam anna dhat Allah tabaraka wa ta'ala ibaratun an nafsihi allati huwa biha mawjud. Ketahuilah zat Allah itu adalah suatu ungkapan tentang dirinya yang dengan istilah zat itu dia ada, dengan zat itu dia ada. Maka kalau di ungkapan beliau ya, mawjudnya Allah itu ya zatnya Allah, maka zat itu mawjud itu adalah zat, gitu. Kalau tapi pengikut dia kan beda ya. Li'annahu qa'imun bi nafsihi, karena ini Buya Al-Domi dulu konyol nih. Qa'imun bi nafsihi itu diterjemahin berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri dalam bahasa Melayu lama itu berada dengan zatnya sendiri. Tapi oleh anak muda sekarang, qa'imun itu berdiri pakai kaki sendiri. Lalu ditantang dosennya kan, saya juga berdiri sendiri nih katanya. Tuh konyolnya Buya Al-Domi dulu. Mana orangnya? Sakit perut? Pada tidur? Wa huwa syai'u alladhi istahaqqa al-asma' wa sifat bi huwiyatihi. Itu adalah zat, itu adalah sesuatu yang berhak terhadap semua nama dan sifat dengan huwiyahnya. Jadi zat itu tadi apa? Zat itu adalah sesuatu yang mana nama dan sifat melekat padanya. Karena tiada nama, tiada sifat kecuali melekat pada zat. Maka pikiran kita tidak terima ada nama, nggak ada yang punya nama. Ada sifat tapi nggak ada yang di sifat, itu mustahil. Tapi ingat, nama bukanlah zat, tapi dia tiada tanpa zat. Sifat bukanlah zat, tapi dia tiada tanpa. Coba, putih ini whiteboard nggak? Enggak. Tapi whiteboard itu putih. Oke. Baju ini putih, tapi si putih baju nggak? Nah, itu maksudnya. Sifat putih, sifat apa? Warna putih itu bagian dari arad, dan juga kalau timbangannya di ini sifat ya. Dia tiada tanpa
zat yang melekat si sifat kepadanya. Fayatasawwar bi kulli suratin yaqtadiha minhu kullu ma'nan fihi, a'ni ittasafa bi kulli wasfin yatlubuhu kullu na'tin wastahaqqa li wujudihi kullu ismin dalla ala mafhumin yaqtadihi al-kamal. Kita terjemah pelan-pelan ya, takutnya nggak nyangkut ini ya, soalnya yang megang kitab cuma berapa orang doang nih. Enak bener antum kan, cuma dapat terjemahannya bersih-bersih. Buya-buya nih mikirin terjemahannya nih. Tuh, ini kalau kita minta ini udah buya nih, kita minta terjemahan keringetan loh. Karena ini kitabnya agak beda. Ya, bisa grogi-grogi sendiri. Fayatasawwar, maka dia mengambil bentuk, mengambil surah ya, mengambil rupa dengan semua rupa yang yaqtadiha minhu, yang dikehendakinya berasal dari zat. Kullu ma'nan fi, setiap makna yang ada padanya. A'ni, aku bermaksud dia bersifat dengan semua sifat yang dituntut keniscayaannya oleh semua sifat. Wastahaqqa liwujudihi kullu ismin dalla ala mafhumin yaqtadihil kamal ya. Ini artinya juga hampir sama. Wa min jumlatil kamalat, di antara bentuk global daripada kesempurnaannya adalah adamul intiha wa nafil idrak. Dia unlimited di saat yang sama, nafil idrak, dia tidak dapat dicapai, transenden. Jadi kalau ngaji tasawuf ini emang ngaji filsafat mirip-mirip ya. Tasawuf yang beneran lah begini. Ini tasawuf ma'rifat, tasawuf irfan. Kalau tasawuf yang biasa dikenal orang lebih banyak ke tasawuf wirid, tasawuf riyadhah ya. Kalau bagi saya itu belum tasawuf, itu baru tirakat, dan itu dapat dilakukan oleh selain sufi. Itu penjelasan Ghazali lah. Jadi Ghazali itu mengkritisi pola-pola Ibnu Sina, karena Ibnu Sina itu juga melakukan tirakat, tapi itu bukan tirakat sufiah, itu tirakat kebatinan, itu versi Ghazali ya. Sepakat atau tidak sepakat itu urusan kita lah ya. Wa fahukima bi annaha la tudrak wa annaha mudrikatun lah. Dia tidak dapat dicapai saking transenden dan sucinya, tapi dia dapat mencapai segala sesuatu lisihalatil jahl alaih, karena dia mustahil bersifat jahil. Fa'alam, ketahuilah itu. Konek nggak? Nyambung nggak? Saya nanya pelan-pelan ya. Allah itu dia ada dengan zatnya sendiri. Kalau kita ini ada karena kita diwujudkan oleh zat Allah, maka keberadaan kita bergantung kepada. Nah, coba berarti. Nama dan sifat melekat pada zat, bergantung kepada zat. Maka wujud kita, kalau ingin berkoneksi kepada Allah, hubungkan dengan nama dan sifat Allah. Karena wujud ini sebenarnya adalah tajalli dari nama dan sifatnya. Maka jika ingin berpulang kepada Allah ya, yang tadi ayat kita baca di Sunda Kelapa ya, fasibtum annakum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kalian kira kalian diciptakan sia-sia dan enggak berpulang kepadaku. Berpulang itu apa? Kembali kepada Allah. Kembali kemana? Maka nanti antum akan kembali kepada Allah sejauh mana ma'rifat hari ini. Jika kenalnya cuma masalah Allah, rezeki aja dapatnya nanti. Jika kenalnya cuma sampai bab nama, hanya pulang ke nama.
Jika kenalnya sampai sifat akan pulang kepada sifat. Jika kenalnya sampai zat akan pulang kepada zat. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang sempurna dan sangat sempurna. Pulang yang sebenarnya itu. Oleh karenanya wajib mengenal, mengetahui mapnya. Jalan pulang itu ya 4 tadi. Af'alnya Allah, namanya Allah, sifatnya Allah, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mabtun biya. Mabtun entah. Halo. Oh. أعدت خيرا مجملا مفصلا بجميع ذاتك يا جميع صفاته أم جل وجهك أن يحاط بكنه فاختطه ألا يحاط بذاته حاشاك من غاي وحاشا أن تكون بك جاهلا وإله من حيراته. Ini sama dengan tadi di atas. Dia unlimited, tak terbatas, tidak dapat itu ciptaan dia, dan dia dicapai karena dia transenden, tidak dapat dibayangkan. Ya, dia hanya dapat dirasakan tapi tidak dapat dibayangkan. Wa alam anna dzat Allah tabaraka wa taala ghaibul ahadiyah. Ini istilah Bu ya. Boleh ditulis nih Bu ya. Pertama di atas tadi, zat itu adalah istinad zat, asma dan sifat. Yang pertama. 1. Ya. Zat itu adalah subjek yang mana sifat dan nama melekat padanya. Itu yang pertama. Istinad. Pakai panah aja Bu ya. Ya. Asma dan as-sifat. Panah di situ maknanya istinad, bahwa nama dan sifat melekat kepada zat. Itu definisi dari sisi nama. Kayaknya Buya lagi grogi nih. Oke. Al-asma wa sifat tastanidani ilaihi. Pakai ibarat sendiri kan ngeri Bu ya ini. Ini ngeri kalau sekretarisnya alim begini nih. Ya, oke. Itu dia. Nama dan sifat melekat, bergantung kepada itu yang disebut zat. Berarti zat bisa menjadi apapun ini. Bukan menjadi. Zat itu apapun bergantung kepadanya, gitu. Jadi kan air bor itu kan putih. Putih itu bukan air bor. Di putih itu kalau nyampe ke baju jadi baju. Wah, itu logikanya agak batil itu. Ya, ngaji mantik dulu kita ntar ya. Oh gitu ya, berarti habis kitab akidah ngaji mantik ya. Assalamualaikum. Tapi lebih banyak tatbiqat, bukan menerjemah. Ya. Nanti sesekali kita silau ya, tenang. Modus. Terus zat. Yang kedua apa itu zat? Sebutan lain dari zat itu ghaibul ahadiyah. Panah kedua. Ghaibul, gaib ahadiyah. Apa arti gaib? Coba kelihatan nggak depan? Ini namanya zahir. Lawan zahir
batin. Terus gaib apa dong? Tidak ada itu ghairu maujud. Ghaib apa? Tidak tampak, tidak nyata. Iya, tidak nyata, itu terjemahannya. Ghaibul ahadiyah, ketidaknyataan ahadiyah. Nyata itu berkait dengan empirik, dapat dilihat dengan kasat mata, didengar dengan telinga, dirasakan dengan panca indera. Maka ahadiyah ini sesuatu yang dia gaib mutlak, itu lain bahasa lainnya. Ya, maka disebut istilah beliau ghaibul ahadiyah. Ini mulai ini sebenarnya mohon maaf, kitab ini memang kelas S3 ini. Kelasnya S3 nih Bu ya. Makanya harus dibuka dengan futul gaib. Maka wajib ngaji futul gaib dulu sama Bu ya Aldo. endorse. Jadi antum yang nggak bisa datang ke Buya Aldomi, simak aja kajiannya itu yang sudah ada, itu di share online ya. Nah itu nikmati itu. Nanti wajib itu ngaji kitab mantik. Coba mantik yang lebih simpel ya. Sulam ini bagus tapi syarahnya karena kayak tadi kita bilang putih sama board, ternyata definisi begini gampang daripada aneh ngomong dari tadi, bahwa nama dan sifat itu melekat pada zat, berbongong semua itu. Ya. Tadi kita contohin kudrat. Ketika tangan sanggup mengangkat, apakah yang punya kudrat itu tangan? Bukan, yang punya kudrat. Gitu. Jadi lebih gampang ternyata ya. Alhamdulillah. Walaupun ini kelas S3 tapi S3 aja nggak paham ini. Ini S3-nya para sufi. Nah, tugas kita Bu ya, menurunkan level itu dengan bahasa yang mudah. Itu tugas kita. Jadi bukan karena kitab ini berat itu karena ente nggak paham. Kalau ente paham, Quran itu lebih hebat dari ini. Kok bisa dibaca anak kecil, bisa dibaca orang yang menengah, bisa dipahami baik oleh orang-orang yang advance. Tergantung cara memahaminya. Makanya tafsir kan ada tafsir yang kelas standar, ada yang serius. Dan kata Imam Al-Alai, apa kata Imam Al-Alai, tugas orang abdi ilmiah itu apa tugasnya? Sesuatu yang cerai-berai, berserakan, yajma'uhu, dia gabung. Sesuatu yang tanakut, yuslihuhu, dia islah. Sesuatu yang kontradiksi, lalu dia coba cari titik temunya. Apalagi sesuatu yang ghamid, yashrahu, dia syarah. Sesuatu yang rumit, dia bisa syarah. Ini kerja abdi ilmiah. Nah, maka kalau ada orang nanya, ente ini gaya-gayaan mensyarah. Memang kalau Anda abdi ilmu, tugasnya menjelaskan itu. Ini rumit. Oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, itu menjadi buku kecil. 2 buku. Satu tentang Nur Muhammad Kanzul Ma'rifah, yang kedua Jawamiul Asrar. Meskipun itu tidak mencakup ini, tapi dia sudah ambil yang penting dari sini, itu jadi kitabnya. Jadi, makanya guru beliau Syekh Saman Al-Madani kalau tawasul salah satunya ke Al-Jili dan Ibnu Arabi. Loh kok ada hari ini orang mengkafirkan Ibnu Arabi, terus tarekat ente mau diapain? Apalagi kalau ada orang Banjar nanti nih, ini orang Banjar lagi datang nih, ada mengkafirkan Ibnu Arabi, itu dia khianat kepada Datuk Kelampaian. Sama deh kayak menghina Datuk Kelampaian itu. Mohon maaf, nih ada orang Aceh. Orang Aceh melarang baca kitab Ibnu Arabi. Gak benar begitu. Yang benar itu
bacalah Ibn Arabi dengan keilmuannya, karena Syekh Nuruddin Raniri nggak pernah melarang orang baca Ibn Arabi. Dia pembaca Ibn Arabi, tapi dia seorang sufi nazori. Sedangkan Hamzah Fansuri dia sufi zauqi, sufi filosofis itu Nuruddin Ali Kalam. Kalau Hamzah Fansuri di zauq rasa, maka dia sering menganalogkan rasa. Kadang-kadang rasanya ini nggak pas ketika dianalogkan. Contoh, dia menganalogkan bahwa Allah itu biji, alam itu pohon. Dalam pikiran Nuruddin Raniri, gedean alam dong bertuhan. Maksud Hamzah Fansuri nggak begitu. Dia lagi berbicara tentang ontologi, bahwa asal muasal pohon yang besar itu adalah satu biji, ya biji tumbuhan itu. Maksud dia keesaan kesatuannya itu. Nah, Ar-Raniri kan ada seorang teolog, ini bisa merusak akidah nih gitu. Padahal di bab rasa nggak ada masalah, ya. Nah, jangan kita kemudian mengharamkan. Berarti antum menentang Raniri, menentang Hamzah Fansuri, menentang Syamsuddin Sumatera.